Sekarang ini begini, saya kadang ada khawatir, saya barangkali kalau terlalu berani ngomong nanti dilaporkan ke kabar reskrim lagi nanti. Ya, tapi sebelum saya dilaporkan kabar reskrim, akan saya laporkan siapapun yang mengatakan Nabi Muhammad buta huruf, saya laporkan polisi. Karena ini menghina Nabi saya. Karena buta huruf ini identik dengan goblok. Kalau ada anak itu disuruh ini salah, suruh lagi salah, semuanya salah, dasar buta huruf loh. Artinya buta huruf tuh goblok. Kita tidak berpikir, masih ada waktu nggak apa-apa ya? Coba kita berpikir sekali lagi. Ini Nabi buta huruf itu maksudnya apa? Memblow up, menyiarkan bahwa Nabi buta huruf. Apakah hanya sekedar untuk menutup kemungkinan adanya kecurigaan orang bahwa Quran karangan Nabi sehingga harus dibuta hurufkan? Kira-kira begitu. Sekarang saya nanya, ketika Nabi ada di Wahiro, ini kan hadis, Nabi lagi bertapa, datang malaikat Jibril terus Iqra. Ini kan si rawi menceritakan seperti teatrikal, seperti teater, yang bercerita melihat Nabi bercerita Jibrilnya datang pakai baju putih, sorban putih, bersih, kan begitu. Lalu membuka satu kertas di hadapannya, Iqra. Lalu jawabnya, ini kan tidak menceritakan Nabi pada suatu hari ketika saya sedang khalwat, tiba-tiba saya, kan bukan Nabi yang cerita. Ini orang yang cerita, apa dia hadir di gua itu? Ini kan persoalan. Sudah, ini kita berpikir, pakai jubah, pakai sorban, jahitnya di mana? Kayaknya tetorel apa tetrek? Iya. Apakah kamu berimajinasi seperti jubah sekarang ini pakai orang? Satu. Kemudian buka lembaran kertas. Sejak kapan kertas itu ada? Nabi lahir tahun 571. Ditambah 40 tahun, berapa tuh? Tahun berapa tuh? 571 tambah 40 berarti tahun 611. Belum ada kertas di dunia ini. Kertas itu baru dibuat tahun 800 abad keempat, baru orang bikin kertas. Udah. Kemudian lagi Iqra, tulisan. Quran itu turun berbentuk tulisan atau berbentuk kaulan? Gagal kan? Waratil Quran inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Biar cerdas mikirnya. Enggak apa-apa lah, Rok. Iya, terlaporkan Bareskrim. Ternyata umat Islam seluruh dunia manjung penjara KB. Hanya saya yang tidak. Kita lanjutkan pelajaran tadi kepada tentang ummiyatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kenapa Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Nabi ummi, la ya'riful kitabah walal qiraah, tidak tahu baca dan tulis? Jawaban yang pertama, karena di dalam Al-Quran ada keterangan kalau Nabi itu ummi. Yang kedua, karena di dalam hadis ada keterangan yang menunjukkan kalau Nabi mengakui
bahwa beliau tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Nah, karena dalam Al-Quran dan dalam As-Sunnah ada dalil, maka itu Ahlus Sunnah tidak akan melangkahi dalil. Kita terima dulu ketentuan dalil itu dengan iman, keyakinan, percaya. Nah sekarang kita beranjak yang ketiga dengan akal. Karena yang menyerang ini pakai logika. Yang menentang daripada pendapat Ahlus Sunnah, mereka menggunakan logika. Menurut mereka, sifat tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tidak layak bagi seorang nabi. Khususnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mereka pakai dalil tentang kesempurnaan akhlak Nabi. Nah, di mana kita tahu bagaimana Allah menyatakan untuk kita punya Nabi alaihi salatu wassalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Bahwa sesungguhnya engkau ya Muhammad sungguh betul-betul berada pada akhlak yang sangat agung. Akhlak yang sangat agung adalah akhlak yang sempurna tanpa celah, tanpa cacat. Sifat yang sangat agung adalah sifat yang tanpa celah, tanpa cacat. Sehingga sifat apapun yang menunjukkan kerendahan daripada pemiliknya tidak mungkin dimiliki oleh seorang nabi, khususnya nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang oleh karenanya mereka mengatakan bahwa sifat tidak bisa baca, tidak bisa tulis, itu satu sifat yang tercela, bertentangan dengan keagungan akhlak Nabi, kemuliaan sifat Nabi, sehingga mustahil Nabi itu tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Nah sekarang, bagaimana Ahlus Sunnah menjawab itu? Tadi sudah pakai dalil Quran, sudah pakai dalil Sunnah. Sekarang unsur logikanya. Pertama, kita sepakat bahwa Nabi punya sifat sangat mulia, karakter sangat agung. Dan kita sepakat bahwa Nabi nggak mungkin punya sifat yang tercela. Dan kita sepakat, andai kata, buta huruf itu sifat yang tercela, mustahil Nabi buta huruf. Andai kata, buta huruf itu sifat yang tercela, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Pertanyaannya, sejak kapan tidak bisa baca, tidak bisa tulis menjadi sifat yang jelek bagi seorang manusia? Sejak kapan? Itu dulu mesti kita jawab. Kita jangan cerita zaman Nabi. Kita cerita kemarin zaman penjajahan di Indonesia. Banyak gak orang Indonesia yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis? Apa mereka tercela? Apa mereka buruk dengan sifat itu? Jangan lupa, sifat tidak bisa baca, tidak bisa tulis menjadi tercela dan menjadi buruk di era informasi yang membutuhkan bacaan dan tulisan. Tapi di zaman yang informasi belum berkembang, bacaan dan tulisan tidak menjadi satu-satunya sebagai sumber informasi atau tidak menjadi sumber informasi yang terpenting. Di zaman itu, buta huruf bukan satu celak dan satu cacat. Jadi ini yang perlu kita catat. Apa ada di zaman Nabi keterangan orang kalau buta huruf itu jelek? Orang kalau nggak bisa baca, nggak bisa tulis terbelakang. Apa betul di zaman itu baca tulis itu menjadi satu sarana komunikasi dan informasi yang terpenting? Ternyata kalau kita telusuri, di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, yang menjadi sifat unggulan bukan baca tulis. Tapi yang menjadi sifat unggulan adalah hafalan. Siapa yang hafalannya paling hebat? Dan badahiyah. Kemampuan untuk menyusun satu ungkapan saat itu juga, tanpa ditulis. Itu yang menjadi unggulan di tengah bangsa Arab. Makanya dulu ada namanya pasar syair, pasar ukaz. Setiap penyair datang ke pasar nggak pakai nulis, saudara. Ngarang langsung di situ pakai kepalanya. Orang bawa syair, dia jawab lagi dengan syair, saling berbalas syair tanpa ditulis. Kalau mereka berbalas syair pakai ditulis, nggak laku di tengah bangsa Arab. Ini ditulis, ngarangnya kelamaan. Sama dengan masyarakat Betawi dulu atau masyarakat Melayu yang suka bersambut pantun. Ngelamar mesti pakai pantun. Kalah pantun, lamaran ditolak. Nah kalau pantunnya pakai ditulis dulu di rumah, nggak laku
tulis dulu tuh. Kalau sekarang kan pantunnya palsu. Kalau dulu masyarakat Melayu, pantun asli. Datang melamar pakai pantun. Jawab pakai pantun. Dibuat di situ juga itu pantun. Kalah berpantun, tolak lamaran. Suruh pulang lagi belajar yang benar. Masya Allah. Kira-kira jelas tidak? Jadi ketika itu bukan tulisan yang menjadi unggulan. Bukan. Badahiyah. Badahiyatil ugul. Jadi bagaimana dia mampu mengarang saat itu juga. Menyusun kata saat itu juga. Dan bagaimana hafalannya itu kuat. Itu yang menjadi unggulan. Dan ini dimiliki oleh Nabi, saudara. Ini dimiliki oleh Nabi. Nabi setiap mendapat wahyu dari Allah, apa saja ayatnya, apa saja suratnya, begitu dapat wahyu, langsung Nabi hafal seumur hidup, tidak pernah lupa lagi. Nggak ada masyarakat Arab ketika itu yang hafalannya seperti hafalan Nabi. Ingat, tidak ada lupanya. Nah, ini yang Nabi miliki. Makanya orang-orang kafir terheran-heran, terkagum-kagum melihat tingkat hafalan Nabi Muhammad yang sedemikian rupa. Andai kata di zaman itu hafalan Nabi tidak kuat, maka berarti Nabi punya sifat yang tercela. Kenapa? Karena zaman itu hafalan itu menjadi sifat unggulan. Siapa yang punya sifat hafalnya kuat, berarti dia orang pinter, berarti orang cerdas, berarti orang hebat, berarti orang istimewa. Itu yang dimiliki oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi di zaman Nabi tidak bisa baca, tidak bisa tulis, belum menjadi sifat utama, belum menjadi sifat unggulan. Sehingga orang yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis di zaman itu sesuatu yang wajar, tidak ada masalah, tidak tercela, sehingga tidak bertentangan dengan kesempurnaan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan justru tidak bisa baca, tidak bisa tulisnya Nabi jadi mukjizat buat Nabi. Loh kenapa? Anda bayangkan. Nabi tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Tapi kalau Nabi sudah berkata, nahuknya nggak pernah salah. Sorofnya nggak pernah salah. Ilmu badi ma'aninya nggak pernah salah. Tidak ada satu hadis Nabi pun yang salah nahuknya. Itu menunjukkan bahwa Nabi cerdas luar biasa. Nggak bisa baca, nggak bisa tulis, nahu ada di kepala. Saya mau tanya, di zaman sekarang ketemu orang macam itu? Sampai budak nggak ketemu. Orang nggak bisa baca, nggak bisa tulis, nahu dikuasai. Jangankan zaman sekarang. Di zaman Nabi mencari orang yang menguasai nahu sebegitu hebat, tanpa bisa baca, tidak bisa tulis, nggak ketemu ya. Karena semua masyarakat ketika itu, termasuk Abu Jahal. Abu Jahal itu pandai baca, pandai tulis, pandai bikin syair. Tapi dia mesti nulis. Rapinya ucapan dia, karena dia bisa baca tulis. Tapi Nabi, ungkapannya rapi, kata-katanya rapi, tidak ada satu huruf pun yang salah, tidak ada satu harokat pun yang salah, tidak ada satu kaidah nahu pun yang salah, walaupun Nabi tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Berarti ini keajaiban. Jadi menurut Ahlus Sunnah, tidak bisa baca, tidak bisa tulis ke Nabi, bukan celak, bahkan merupakan ajaib, mukjizat. Nggak bisa baca, nggak bisa tulis, nahu bisa betul semua. Nah ini satu hal yang luar biasa. Nah jadi Anda bisa lihat bagaimana pola fikir, cara pandang Ahlus Sunnah. Enggak sembarangan Ahlus Sunnah mengatakan, enggak, Nabi itu tidak bisa, pasti bisa baca, pasti bisa tulis. Lalu bagaimana dengan hadis-hadis yang mengatakan Nabi tidak bisa baca, tidak bisa? Ah itu hadis palsu, itu hadis enggak benar, itu Bukhari Muslimnya ngebohong. Tunggu dulu. Jangan sembarangan mengatakan itu riwayat tidak sahih hanya karena akal Anda tidak memahaminya. Akal Anda tidak memahaminya, akal orang lain bisa paham. Akal Anda tidak ngerti, akal Ahlus Sunnah ngerti. Nah jadi jangan menilai suatu hadis itu benar atau tidak benar hanya dengan kekuatan akal Anda sendiri. Akal Anda semata. Orang lain juga punya akal. Coba lihat dong pemikiran orang lain. Coba lihat pemaparan orang lain. Apa betul itu tidak masuk di akal? Kira-kira jelas tidak? Jadi dengan pemaparan begitu berarti wajar tidak? Nabi tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Apa satu celah? Nah ini yang perlu kita sampaikan. Tapi memang di luar Ahlus Sunnah ada yang berpendapat Nabi bisa baca, bisa tulis. Dan ada pendapat ketiga. Nabi tidak bisa baca, tidak bisa tulis sebelum menjadi Rasul.
Tapi setelah menjadi Rasul, Nabi bisa baca, bisa tulis. Ada juga yang berpendapat, ya Nabi memang pada awalnya tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Tapi setelah terjamin Al-Quran itu memang tidak ditulis oleh Nabi, tidak dikarang oleh Nabi, pada akhir hayatnya Nabi tetap bisa baca, bisa tulis. Nah ini ada beraneka ragam pendapat. Tapi pendapat yang muktabar, yang ma'ruf dan masyhur, indah ahli sunnah wal jamaah, Nabi tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Dan itu bukan kekurangan buat Nabi, tapi justru itu keistimewaan buat Nabi. Kenapa? Karena ajaib. Dalam keadaan tidak bisa baca, tidak bisa tulis, ucapan Nabi justru menjadi sumber bahasa Arab. Sumber bahasa Arab itu yang pertama Al-Quran, yang kedua adalah hadis. Nah, bayangkan, kata-kata seorang yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis, menjadi sumber bahasa, menjadi sumber tata bahasa, menjadi sumber daripada ilmu nahwu dan ilmu sharaf itu sendiri. Walhamdulillahi rabbil alamin.